subuh ini refleksi awal tahun. Refleksi itu selalu saya ditulis orang untuk pijat tapak kaki. Refleksi, mungkin yang dimaksudnya refleksi di sini renungan, mungkin renungan di awal tahun 2022. Setelah refleksi itu apa tulisannya, jelas? Menata hidup berkah. Apa itu berkah? Selalunya kita sebut berkah kalau jumpa sama orang minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh itu artinya berkah. Kalau kita mau makan, berkah itu juga kita mintakan. Allahumma barik lana. Ya Allah, berikan kami berkah. Diundang orang kita hari Sabtu ini, ada orang nikah anaknya, berkah itu juga yang kita minta. Allah barakallahu lakum, barakallahu lakum, wa baraka alaikum, wa jama'a bainakum fi khair. Ada orang hari ini lahir anaknya akikah, diundangnya kita, berkah itu juga kita mintakan. Barakallahu laka fil mauqu, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang baru lahir ini. Ada orang yang umurnya, Ustaz hari ini umurku genap 30 tahun, berkah itu juga kita mintakan. Barakallahu laka fi umrik, semoga Allah memberikan berkah pada umurmu, pada usia. Jadi berkah ini sudah, kalau kita bertamu ke rumah orang, Pak tolong doakan ya supaya anak saya ini berkah. Jadi sebetulnya apa makna berkah itu? Berkah itu akar asal katanya birkah. Birkah itu artinya kolam, tempat menampung air hujan. Jadi bapak punya tanah, saya punya tanah, Ustadz Khairi punya tanah, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC punya tanah, semua kita punya tanah. Tapi tanah saya ini ada kolamnya, maka tanah saya itu lebih berkah. Kenapa begitu? Karena kalau ada kolamnya, otomatis kalau ada hujan, maka dia menampung. Kalau sudah air tertampung, lalu kemudian nanti pas musim kemarau, yang lain kekeringan, saya punya air. Kalau sudah ada air, datang cahaya matahari, tumbuhlah lumut, tumbuhlah tanam-tanaman, datang kambing, datang ayam, datang hewan mau minum, maka dia bisa ke tempat saya. Jadi sesungguhnya makna berkah itu artinya ada kelebihannya daripada yang lain. Makna berkah juga diambil dari kata barakah yang beruku, artinya turun. Saya punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah, tapi di tanah saya ini turun. Turun maksudnya ya berukul ibil, onta yang turun. Di tanah bapak tak ada onta turun, di tanah ibu tak ada onta turun, tapi di tanah saya ini ada onta liar turun dia ke tempat saya. Maka tanah saya ini lebih berkah. Kenapa? Karena kalau onta sudah turun di situ, dapat saya bulu onta, dapat saya susu onta, dapat saya daging onta, dapat saya tulang onta. Jadi tanah saya lebih punya kelebihan daripada yang lain. Itu penggunaan kata berkah, birkah, barokah, yabruku dalam bahasa Arab secara bahasa. Jadi saya kalau menjelaskan sesuatu suka saya cari akar katanya, akar bahasanya. Samalah macam refleksi pijat tapak kaki tadi. Barokah. Jadi setelah itu dibacakanlah ayatnya oleh Al-Mukarram Ustadz Khairi tadi. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, akan
kami bukakan barokah. Banyak betul lah ya. Berkah. Barakatin, dibukakan Allah barokah. Jadi kalau dari mulai saya urutkan dari awal tadi, makanan yang barokah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Sama-sama lontong sayur satu piring. Saya makan lontong sayur, bapak makan lontong sayur, ibu makan lontong sayur, sama-sama satu piring. Tapi ada yang barokah, ada yang tidak. Bukan pada sendoknya, bukan pada kuahnya, tapi pada barokah. Setelah dimakan itu jadi apa dia? Ada orang satu piring lontong tuh berubah menjadi kolesterol, darah tinggi, mati. Ada yang berubah dia menjadi asam urat, tak mati tapi sudah mati. Tapi ada dia sepiring itu tegak tulang belakangnya, bisa dia sholat duha, bisa dia bersilaturahim, bisa dia berzikir, ikut dia gotong royong masjid. Kira-kira lontong mana yang berkah? Lontong sayur ya Pak Ustaz. Jadi makna berkah itu kalau dia membawa kita kepada perbuatan baik, ada kelebihan yang baik-baik, barulah disebut dia dengan berkah. Begitu juga dengan berkah anak. Barakallahu laka fil maulud, semoga anak kau ini berkah. Sama-sama kelas 3 SMP, sama lahirnya di bulan yang sama. Kau dengan anak Pak Abu sebaya kalian, cuman beda beberapa jam aja kalian lahir. Dia lahir siang, kau lahir malam, itu maka kau agak hitam sedikit. Sama seumur, sama-sama kelas 3 SMP, sama-sama umurnya 15 tahun, tapi ada yang berkah, ada yang tidak. 15 tahun kelas 3 SMP hafal Quran 15 juz, taat kepada orang tua, menyenangkan hati. Sore-sore pakai baju koko, pakai sarung. Kemana kau nak? Ke Masjid Al-Amal, Kampung Banten, Helvetia. Hati siapa yang tak senang? Yang satu lagi 15 tahun ngelem aja kerjanya. Putus surat leher emaknya untuk membangunkan sholat subuh, tak bangun. Sholat maghrib, di situ azan untuk sahur-sahur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ pula lah dia menyetel knalpot yang baru dipotong aja. Yang satu berkah, yang satu tak berkah. Yang satu punya kelebihan amal soleh, yang satu tak punya apa-apa. Begitu juga ketika kita doakan orang menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sama hari pernikahannya, hotelnya pun sama. Yang satu akadnya pagi, yang satu akadnya sore, cuman beda jam booking saja. Penceramahnya pun sama, pusat somat juga dimintakan orang nasihat pernikahan. Pakuannya pun sama, pasangannya pun sama pula, kembar pula pengantinnya. Tapi yang satu Masya Allah, setelah 10 tahun, berapa anak saya? Entah 4 dan 5 Ustaz. Pokoknya asal lahir sebulan kemudian hamil balik dunia. Ada keberkahan yang luar biasa. Anak yang pertama di mana? Pesantren Gontor. Anak yang kedua di mana? Di Tepu Irang. Anak yang ketiga di mana? Di Lirboyo. Anak yang keempat di mana? Sekarang sedang berada di tahfiz Quran di Krapiak, Yogyakarta. Yang kelima di mana? Masih TK lagi Pak Ustaz. Anak siapa? Yang satu jadi hantu. Tak ada keberkahannya. Jadi yang kita mau cari hidup ini adalah berkah. Umur juga begitu. Barakallahu fi umri, semoga umurmu berkah. Apa yang dimaksud keberkahan umur? Sama-sama 30 tahun. Sama-sama 30 tahun. Tak lebih tak kurang. Tapi yang satu ini umurnya berkah. Bangun pagi, sholat subuh. Setelah itu dengar ceramah. Setelah itu sholat sunat isyraq.
Yang satu ini bangun jam 9.30. Rezeki sudah dipatok, ayam dimakan kucing, diterkam singa. Apa pun tak dapat dia lagi. Tak ada keberkahannya sama sekali. Yang satu ini perjalanannya rumah, masjid, tempat kerja, menyantuni anak yatim, fakir miskin, membantu duafa. Yang satu ini rumah orang kopi, rumah orang kopi, rumah orang kopi, tabrak truk mati. Tak ada keberkahannya sama sekali. Jadi maksud refleksi 2022 tadi maksudnya supaya dari mulai Januari ini sampai ke Desember 2022 nanti berkah hendaknya, jangan cuma mengusuk-ngusuk tapak kaki. Mudah-mudahan berkah usia kita insyaallah. Berkah anak, berkah bini, berkah rezeki, berkah umur, berkah tetangga, berkah sahabat, berkah. Air minum ini pun berkah luar biasa. Sama-sama isinya 330 ml, tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Isi botol ini 330 ml, tapi yang satu berkah. Kenapa? Yang satu isinya teh manis, warna lebih dia, rasa lebih juga dia. Tapi tidak selamanya yang berwarna dan berasa ini bisa menjadi obat. Inilah penyebab diabetes mellitus. Inilah penyebab gigi kuning, karena tersangkut daun-daun teh. Teh itu ada warnanya. Cobalah simpan teh ini 1 hari. Buat teh hari ini, besok pagi teh belendir, membusuk. Itulah masuk ke dalam badan kita. Makanya Ustadz bagus dikasih air putih. Serba salah ngurus masjid. Dikasih air putih, disindirnya tak ada teh. Dikasih air teh, minta air putih. Sekali lagi datang Ustaz, tak usah kita kasih air. Masya Allah, ada masjid itu besar masjid, tapi tak teratur. Masjid Al-Amal kecil. Ini namanya masjid minimalis. Tapi berkahnya. Bingung kita tadi. Kenapa jamaah laki-laki semua? Rupanya perempuan dimuliakan. Berkah, lampunya pun cantik luar biasa. Berdoa di masjid ini makbul karena dekat ke langit. Berkah. Masjidnya memang kecil, tapi AC-nya banyak. Ada masjid itu besar, kipas angin lupa ya. Nah, ini keberkahan yang luar biasa. Ibu tuh menengok kita di dalam macam menengok ikan mas koki. Macam dalam akuarium gitu. Hendaknya keberkahan ini selalu menyertai hidup kita insyaallah. Saya sudah jelaskan lebih kurang 20 menit. Tadi dari mulai jam 6 kurang 15, jam 6 lewat 20. Selama 20 menit saya menjelaskan berkah ini, Bapak Ibu paham atau tidak? Paham? Itu yang mau diinginkan mengaji ini, paham? Karena kadang kita yang mengaji kiki. Habis itu selesai, apa kata Ustaz? Ada orang di luar sana rupanya. Masya Allah, sangka pokok kayu. Berkah tanahnya. Sama-sama punya tanah. Bapak punya tanah, aku punya tanah, ibu pun punya tanah. Tanah ibu itu dibangunnya rumah, dibangunnya rumah kos-kosan. Tanah sebapak ditanamnya ubi rambat, ubi jalar. Saya wakafkan untuk bangun Masjid Al-Amal. Begitu mati meninggal dunia, tanah ibu dibagi-bagi harta warisan. Tanah bapak habis diserobot orang buat rumah, tanahnya pula tak diurus dulu di BPN. Tanah mana yang berkah? Tanah yang dibangun Masjid Al-Amal, Kampung Banten, Helvetia. Karena orang subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tahajud berjamaah, duha berjamaah, baca Quran pagi dan petang, mengalir pahalanya. Begitu juga dengan duit. Duit disimpan di bank, duit disimpan di dompet, duit masuk rekening.
duit yang dimasukkan ke kotak itu yang berkah. Dikeluarkan orang, masukkan semua dompet-dompetnya sekali. Tak muat. Kita husnuzon aja. Jadi tak boleh kita suzon. Kalau ada yang mau masukkan duit ke dalam, berarti sedekahnya namanya sedekah manual. Kalau ada yang tak memasukkan duit, jangan bilang dia pelit. Dia langsung namanya transfer banking. Balik dari sini, ditransfernya insya Allah. Amin. Balik dari sini, tak ditransfernya, tengok aja. Macam-macam datang. Ada jantung koroner, ada kanker tulang. Apalagi kalau perempuan tak mau bersedekah, kadang laki-laki itu hilang-hilangkan pelakor. Bukan nakut-nakuti cerita, tapi cerita ini fakta nyata. Kalau ibu tak percaya, cobalah tak isi kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kami datang pengajian subuh ini mau menenangkan hati kami, Pak Ustaz. Kami ini sudah risau dengan COVID ini, susah kami dengan kesulitan-kesulitan hidup ini. Di jalan kami susah, macet, kena tilang pula, asapnya bukan main, pencemaran udara. Di rumah pun kami gelisah, selalu mati lampu. Sinetron pun kami tonton naik darah tinggi kami menengoknya. Jadi maksud kami datang ke masjid mendengar pengajian Ustaz Somad ini mau mendatangkan berkah, menenangkan hati kami. Begitu kami sudah mau tenang, menengok kota ini, naik darah tinggi kami, Pak Ustaz. Kata jamaah, ada sebagian jamaah yang ngomong, kota ini sebetulnya tak perlu terlalu banyak di tempat laki-laki, karena memang mereka ini yang kerja, tapi duitnya dipegang bininya. Nama persatuan mereka ini persatuan laki-laki takut bini. Orang-orang seperti ini nanti waktu dikubur tak disiksa malaikat lagi. Kata malaikat, tak usah disiksa karena sudah tersiksa betul mereka. Bapak boleh tersenyum, tapi di tengah jalan waktu balik nanti betul juga. Insya Allah berkah umur kita pagi. Jadi syarat mau dapat berkah itu yang pertama, menurut ayat yang dibaca oleh Ustadz Khairi, kira-kira berapa lah umur Ustadz Khairi? Ada 30 tahun. Berapa Ustadz? 26 tahun juara, 26 tahun juara MTQ internasional, dikumpulkan semua orang di dunia ini, juara satu orang Medan. Hebat tak orang Medan? Hebat. Maka kalau ada orang Medan tak pandai mengaji, pindah ke Medan. Buat macet Medan lagi. Hebat. Itu di samping Sungai Deli itu dulu. Samping Sungai Deli, belakang rumah sakit Gelugur Bypass. Ada orang Medan, namanya Syekh Azra'i Abdul Rahman. 15 tahun di Makkah, mengajar di pesantren tahfiz Quran Al-Falah di Makkah. Bukan sekedar belajar, mengajar pula lagi. Adiknya namanya Syekh Asmu'i, dosen di Saudi Arabia. Orang Medan. 4 kali musabaqah tilawatil Quran internasional, dikumpulkan qori-qori dari Mesir, dari Maroko, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Yaman. Dia dewan jurinya musabaqah. Orang Medan. Hebat orang Medan. Makanya kalau saya nonton di TV kadang dibilang orang, yang ke Medan banyak copet gitu. Apa kalian? Tak tahu kalian di Medan tuh hebat-hebat kori-korinya. Kenapa kami tak pernah jumpa kori? Karena kau tak ke masjid. Main kori terminal, itu mana mereka? Jadi tergantung kita tempat ini menemukan berkah. Alhamdulillah. Jadi caranya mendapatkan berkah itu yang pertama adalah menurut ayat yang dibacakan Ustadz Khairi tadi, khair, namanya pun berkah. Khair itu artinya kan baik. Kalau jumpa kita sama orang, kaifa halu bi khair. Kaifa halu itu bahasa Inggrisnya biado. Biado itu artinya apa kabar? Biado bahasa mana biado? Madinah.
bukan Madinah Munawwarah, Madinah. Biar masuklah orang Madinah tadi ke rumah makan Padang. Biar datang orang Padang, berarti ada nando kami. Gara-gara salah paham bahasa. Ini bahasa. Sama macam saya subuh nih. Sampai saya bahas tentang kusuk-kusuk tapak kaki. Betapa pentingnya bahasa. Itu makanya di awal pembahasan tentang barokah tadi yang saya bahas, bahasanya dulu. Bahasanya barokah itu apa? Setengah jam saya sudah ngomong bahwa kesimpulannya barokah itu artinya lebih dari yang lain dalam kebaikan. Karena banyak tuh yang lebih dari lain. Anakku ini Pak Ustadz lebih dari yang lain. Apa? Lebih dajal. Lakiku tuh Pak Ustadz lebih dari laki lain. Apa? Lebih gatal. Bukan itu maksudnya. Lebih itu maksudnya lebih. Ustadz Somad itu kalau dibanding sama ustadz-ustadz lain lebih. Apa lebihnya? Lebih banyak detailnya. Profesor, doktor Abdul Somad, LC, MA. Dulu pertama saya pulang tak ada bagian detail-detail. Asal diundang sama orang masjid, jangan tulis detail-detail itu saya bilang. Tulis saja di situ penceramah Ustadz Abdul Somad. Udah cukup. Yang tahu apa? Riak bagian detail itu saya bilang. Adalah koran di Riau. Koran di belakangnya itu iklan jual minyak lintah, obat kuat. Nama penjualnya Ustadz semua. Jadi lama-lama saya bingung, ini banyak orang di Pekanbaru ini tak bisa membedakan mana Ustadz penceramah, mana Ustadz lintah. Nah, itulah asalnya ditulis di ujung Ustadz Abdul Somad LCMA supaya orang jangan salah telepon. Tapi dia telepon, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, ada minyak lagi kan? Kacau gitu kan? Tapi bukan berarti detailnya dibuat-buat suka-suka artinya, enggak. Ada juga. LC itu dari Al-Azhar Mesir. Jadi siapapun yang tamat Al-Azhar, LC di ujungnya itu. LC itu singkatan dari licence, bahasa Inggrisnya license. Kalau di Malaysia kita baru boleh bawa mobil kalau ada mana lesen awak. Tempat kita apa? SIM, surat izin menceramahi orang. Sudah dia LC. Ada tetangga Pak Ustadz lama di Mesir tak tamat, kenapa LC juga? Oh itu LC-nya lain, lama nikah. LC. Lalu sudah itu MA. MA itu dari Maroko 2 tahun. Gimana Maroko itu Pak Ustadz? Dekat dari Maroke katanya bilang.